Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi bersama kami di Philip Morning Market Call edisi Rabu 8 September 2021. Kita akan mulai dengan pembahasan di mana pada perdagangan kemarin indeks harga saham gabungan melemah 0,24%. Di samping indeks regional Asia yang menguat dengan penguatan yang dipimpin oleh Nikkei 0,86%, kemudian Hang Seng 0,73%, dan juga Straits Times yang menguat 0,24%. Sedangkan dari penutupan perdagangan indeks regional Eropa, mayoritas mengalami pelemahan dengan FTSE yang melemah 0,53% dan DAX 0,56%. Sedangkan untuk penutupan perdagangan Wall Street, Dow Jones dan S&P menjadi indeks yang melemah, masing-masing sebesar 0,76% dan juga 0,34%. Sedangkan untuk Nasdaq terlihat menguat 0,07%, seiring dengan pasar yang menantikan berita dari Gedung Putih yang akan memperpanjang masa jabatan Ketua The Fed, Jerome Powell, dan dengan keputusan kemungkinan akan diumumkan minggu ini. Adanya satu perubahan atau kemungkinan jika ada perubahan maka akan ada satu ekspektasi dari kebijakan moneter ke depannya yang tentunya akan sangat berdampak kepada pasar saham dan juga pasar saham di beberapa negara lainnya. Selain itu juga Kongres pemerintah US juga diramalkan akan berusaha melakukan pemungutan suara untuk menambah batas utang pemerintah US senilai 28,4 triliun di akhir bulan September. Sedangkan untuk pergerakan komoditas dunia, mayoritas melemah dengan pelemahan terjadi di harga timah yang melemah 2,54% ke level atau senilai 32.173 US dollar per metric ton. Sedangkan untuk penguatan terjadi di CPO yang menguat 1,36% menjadi 4.390 Malaysian Ringgit per ton. Untuk perdagangan hari ini, kami melihat ada peluang koreksi yang masih akan terjadi di indeks harga saham gabungan dengan rentang support dan resisten di kisaran 6.093 dan 6.138. Untuk market drivers dari US, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada keputusan dari Gedung Putih yang akan memperpanjang atau tidak masa kepemimpinan Jerome Powell untuk memimpin The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika. Selain itu juga ada keputusan dari parlemen US yang akan menentukan apakah batas utang US akan dinaikkan ataupun tidak untuk kedepannya. Sedangkan untuk zona Eropa, secara keseluruhan, Uni Eropa di kuartal kedua 2021, untuk GDP-nya mengalami penguatan atau mengalami peningkatan sebesar 2,2% secara quarter on quarter, yang hal ini juga menjadi satu sentimen yang cukup baik sebenarnya, namun dari tingkat inflasi yang sudah melebihi dari ambang batas yang diwacanakan oleh European Central Bank sebesar 2%, untuk saat ini sepertinya akan memantik ya atau memancing adanya rencana dari pengurangan stimulus moneter di zona Eropa. Sementara untuk
foreign flow di hari kemarin, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, asing masih mencatatkan net buy sebesar 262,78 miliar rupiah, yang membuat total flow secara year to date masih meningkat ke level 11,88 triliun rupiah. Sementara itu, dari berita korporasi, diantaranya ada Adisarana Armada Tbk yang mengalokasikan belanja modal sebesar 1,6 triliun sepanjang 2021. Sedangkan untuk Indo Tambang Raya Megah menargetkan penjualan batu bara meningkat sebesar 21,5 sampai 22,4 miliar ton sepanjang tahun 2021. Sedangkan untuk PP Presisi, untuk saat ini ya sepanjang tahun ini sampai bulan Agustus, PPRE mencatatkan pendapatan kontrak baru senilai 3,5 triliun rupiah atau meningkat 95,4% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk rekomendasi pagi hari ini, atau mungkin untuk di perdagangan ke depannya, kami melihat di sini ada Java Complete Tbk yang saat ini sudah break di atas resisten 1755 dan harga cenderung terkonsolidasi di area resisten, dan ini membuat asumsi ya bahwa Java sudah masuk ke dalam bullish reversal, dan dengan momen ini kita bisa melihat ya adanya peluang untuk trade buy karena sudah ada konfirmasi dari breakout untuk resisten dari Java dengan trade buy di 1810, atau kita manfaatkan adanya pelemahan di Java. Sedangkan untuk target price kami lihat di sini ada titik yang disesuaikan dengan rasio Fibonacci ada di 1965, dan selanjutnya level yang akan dicapai atau perkiraan akan dicapai oleh Java ke depannya ada di level 2075. Untuk stop loss kami tetapkan di 1710 atau di bawah dynamic support exponential moving average 24 dan juga classic support 1755. Selanjutnya ada BMRI. Untuk BMRI kami lihat di sini juga ada satu pergerakan breakout resisten di 6.100 dengan pola pergerakan yang sempat menyentuh ya sebanyak 3 kali untuk capaian level resisten 6.100, dan setelah itu harga memang menembus ke atas level 6.100. Dan dengan ini kami rasa BMRI akan cenderung terkonsolidasi atau mungkin berpeluang terkoreksi terlebih dahulu, namun kita bisa manfaatkan adanya koreksi untuk masuk ke saham BMRI dikarenakan adanya satu pola, yaitu ascending triangle yang bisa kita lihat sebagai signal beli di level 6150, atau tunggu ketika harga terkoreksi. Selanjutnya untuk target price pertama di 6350 atau level resisten yang sudah dimiliki oleh BMRI sebelumnya dan yang saat ini sedang diuji. Kemudian untuk target price kedua di 6550. Untuk stop loss kami tetapkan di 5.900 atau di bawah dynamic dynamic support exponential moving average 24 hari. Selanjutnya yang terakhir ada MNCN, di mana kita lihat MNCN saat ini baik dari stokastik dan juga RSI sudah menunjukkan adanya satu rebound di area mendekati level 50, dan kemudian juga harga cenderung bergerak crossover dan membentuk pola golden cross. Di samping itu juga MNCN sudah sempat ya atau sudah mampu menyentuh level resistennya kembali di 875, sehingga asumsi kami ketika ada pergerakan yang
akan menguji kembali level resisten 875, maka harga kedepannya akan cenderung break di atas 875 terlebih dahulu. Di sini juga pola yang dimiliki atau yang terlihat oleh MNCN artinya pola ascending triangle. Di sini kami tetapkan trade buy di 865 atau penutupan perdagangan kemarin dengan target price pertama di 890 dan target price kedua di 905. Sedangkan untuk stop loss kami tetapkan di 840 dan jika MNCN break di bawah EMA 24 sekaligus juga di bawah trendline, kami khawatirkan ke depannya MNCN akan merusak atau menghentikan pola ascending triangle yang sebelumnya dibentuk dan akan melanjutkan bearish continuation yang sudah terjadi dalam jangka menengah. Namun untuk saat ini kita lihat dan kita masih bisa melihat asumsi untuk MNCN masih layak untuk trade buy. Untuk edukasi kita dalam sepekan, diantaranya ada memulai transaksi saham di Poems ID dengan Pro Stock Basic, dan ini sangat cocok bagi Bapak dan Ibu yang baru memulai perjalanan investasinya di Philips Sekuritas Indonesia, karena nantinya kita akan membahas bagaimana cara order book, buy dan sell, kemudian order status, account management, dan more info. Di sini kita akan diajarkan atau bisa dikenalkan dengan fitur-fitur untuk basicnya ya, untuk order buy dan sell dan melihat bagaimana portofolio dan kondisi. Untuk edukasi selanjutnya ada memulai transaksi saham di Poems ID, Pro Stock Features yang akan lebih menitik beratkan kepada pengenalan materi atau fitur yang dimiliki oleh Philips Sekuritas Indonesia, diantaranya Smart Save, Auto Sweep, dan Smart Plan. Untuk waktu akan dilaksanakan di hari Kamis 16 September 2021 pukul 12.00 sampai 13.00. Untuk semua edukasi ini gratis dan Bapak dan Ibu bisa langsung join dengan mengklik link yang sudah ditaruh di poster ini, atau mungkin nanti kita akan share kembali ya untuk link pendaftaran atau mungkin link Zoom meeting-nya. Terima kasih, kita akan langsung bahas ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar.
Baik, kita akan mulai sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, analisa untuk Astra Internasional dan Tower bersama infrastruktur. Oke, untuk analisa teknikal Astra Internasional, kami lihat di sini ASI sudah kembali break ya di atas exponential moving average 90 hari, dan kecenderungan memang Astra Internasional sempat terkonsolidasi di area mendekati level EMA 90, dan setelah itu harga kembali menguat dan menguji level klasik resisten 5425. Dan saat ini pun ASI sedang menguji ya level resisten tadi 5425. Namun untuk penutupan perdagangan kemarin, untuk pola dari candlestick-nya lebih cenderung kepada bearish swing, dan ini menandakan satu signal adanya koreksi terlebih dahulu ya untuk saham Astra Internasional. Namun untuk koreksinya sebenarnya kita melihat di sini ada peluang ya untuk terkoreksi terlebih dahulu Astra Internasional, potensi mungkin kisaran 5225 ya level yang akan dicapai terlebih dahulu untuk Astra Internasional. Kemudian kita bisa melihat lagi ya nanti ke depannya apakah level 5225 atau setidaknya 5175 akan menjadi level yang akan membalikan pergerakan dari Astra Internasional. Sebaliknya, jika Astra Internasional break di bawah level tadi, atau bahkan Astra Internasional kembali break di bawah exponential moving average 90 hari, kami rasa ada kecenderungan Astra Internasional akan kembali masuk ke dalam fase bearish continuation. Dan hal itu perlu diwaspadai bagi Bapak dan Ibu semuanya. Dari pergerakan candlestick dan stokastik, kami tidak melihat adanya satu divergen, maka selama ini pergerakan Astra Internasional masih cukup baik ya, kalau kita lihat. Selanjutnya untuk tower bersama infrastruktur, di mana saat ini tebik masih konsolidasi ya, kita bisa dikatakan konsolidasi. Namun tebik masih menggunakan exponential moving average ya, atau masih bisa rebound di area EMA 90 hari, sehingga hal ini belum mematahkan tren jangka panjang ya, yaitu tren bullish, yang dimana kita lihat di sini tebik selalu bergerak berbalik arah, memantul di kisaran area EMA 90 hari. Selama tren ini masih dimiliki oleh tebik, maka tren jangka panjangnya kemungkinan masih akan dilanjutkan oleh tower bersama infrastruktur untuk kedepannya. Namun untuk saat ini mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu dan kita bisa antisipasi bahwa tebik masih dalam fase konsolidasi. Dan dengan tren kemarin atau candlestick yang dibentuk di perdagangan kemarin yang lebih kepada bearish engulfing, kami lebih sarankan untuk cermati terlebih dahulu pergerakannya, sekaligus bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness dengan time frame perdagangan bisa kita tahan dalam jangka pendek hingga menengah. Kita bisa lihat di sini mungkin tower bersama infrastruktur dalam jangka pendek sudah mencapai rasio 0,618 atau di 3.000. Jadi mungkin untuk pergerakan selanjutnya harga akan cenderung tertahan dan mungkin ada peluang untuk rebound dan bisa manfaatkan untuk kembali masuk ke dalam tebik. Selanjutnya untuk target price yang bisa dimiliki atau yang bisa
cermati bagi Bapak dan Ibu yang jika sudah memiliki saham tebik, saya rasa ketika sudah tren sudah berbalik ke area atau mengarah kepada trend bullish, level resisten 3260 akan coba diuji oleh tebik sebelum nanti akhirnya tebik akan kembali mendekati level 3450 atau 3440 level resisten atau higher high yang sudah dimiliki oleh tebik sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk saham perusahaan gas negara, berhubung Pegas sudah menyentuh ya level exponential moving average 90 hari, di mana kalau kita lihat di sini Pegas cenderung tertahan ya, selalu tertahan di bawah EMA 90. Jadi ditambah lagi juga formasi candlestick yang masuk kepada formasi dark cloud cover, ditambah lagi stokastik yang sudah menunjukkan adanya satu crossover di area overbought. Kami rasa Pegas cenderung akan terkoreksi terlebih dahulu, mengingat saat ini Pegas juga sudah menguji ya, atau sudah mendekati level resisten 1085. Jadi kita bisa lihat terlebih dahulu saham Pegas untuk koreksi ke depannya, dan mungkin kalau kita bisa lihat ya, Pegas dengan pelemahannya, mungkin di sini untuk swing low-nya kurang lebih di level ini. Jadi level 0,618 bisa dicermati ya. Rentang 0,5 sampai 0,618 bisa dilihat untuk kembali masuk ke saham Pegas, atau bisa dicermati ketika ada pergerakan dan juga adanya rebound di area 1045. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Karena trend line saat ini Pegas memang lebih menunjukkan kepada fase bullish ya, ditambah lagi memang Pegas ini sempat mencapai ya, hampir mencapai level klasik resisten 1085, namun belum bisa dicapai. Kemudian setelah itu harga saat ini sudah break ya. Jadi ini ada sedikit indikasi, ada satu pola yang lebih mengarah kepada ascending triangle, dan kita bisa manfaatkan adanya technical rebound selama Pegas masih bergerak di atas EMA 24 hari atau di atas level trend line. Oke, selanjutnya update untuk TOWR dan juga PTBA, support, resisten, buy, dan sell, kemudian stop loss. Oke, untuk TOWR, saat ini support dan resisten ya. Kami lihat untuk klasik resisten pertama ada di 1430 dan 1240, itu adalah klasik resisten. Sedangkan untuk pergerakan saat ini di mana TOWR masuk ke dalam fase koreksi ya, kita melihat di sini masih dalam fase koreksi yang wajar. Untuk TOWR, buy dan sell di harga berapa? Mungkin dengan pergerakan yang masih koreksi saat ini, ada baiknya kita melihat level 1315. Bisa kita manfaatkan ketika harga mencapai level tersebut. Dan untuk sell di harga berapa? Saya rasa resisten 1430 bisa menjadi pilihan Bapak dan Ibu untuk target price pertama. Namun kita perlu melihat lagi ya, adanya pembalikan arah ya, di kisaran 1340
saat ini, atau mungkin nanti yang paling rendah ada di kisaran 1315. Selama TOWR masih bergerak di atas level EMA 90, kami rasa TOWR masih akan melanjutkan tren bullish jangka panjang ya. Dan kalau untuk stop loss, kami rasa 1240 bisa dijadikan level stop loss ya, karena level tadi sudah menggambarkan adanya pergerakan yang bergerak di bawah EMA 90 hari. Dan itu bisa kita khawatirkan ya, adanya indikasi atau signal berakhirnya tren jangka panjang dari bullish untuk TOWR. Selanjutnya untuk PTBA, resisten yang dimiliki ya, sebenarnya resisten PTBA itu ada di 2390. Dan berhubung saat ini PTBA masuk ke dalam fase koreksi ya, ditandai dengan perdagangan kemarin yang membentuk pola bearish engulfing, maka kita bisa lihat di sini 2340 menjadi level resisten paling dekat untuk PTBA. Sedangkan klasik support ada di kisaran 2070. Namun untuk dynamic support kita bisa lihat ada di rentang kisaran EMA 24 hingga exponential moving average 13 hari. Dan kalau kita bisa sesuaikan dengan rasio Fibonacci, kita bisa lihat di 2200 sampai 2210, karena di sini 2206, mungkin saya bisa range 2200 sampai 2210 adalah level dynamic support untuk PTBA ke depannya. Dan kecenderungan memang harga akan cenderung bergerak mengarah ke sana, karena kita lihat di sini stokastik mengindikasikan adanya signal bearish ya ke depannya untuk sementara waktu. Dan Bapak dan Ibu bisa lihat untuk buy dan sell di kisaran 2200 sampai level 2180 untuk entry level kedua. Sedangkan untuk stop loss, kami lihat di sini untuk PTBA sebenarnya level stop loss-nya ada di kisaran 2070 ya, kalau kita ikuti level atau klasik support di 2070. Dan kalau harga break di atas di bawah 2070, kami rasa tren bullish ya, atau tren line yang sebelumnya mengarah kepada indikasi bullish akan terhenti ya untuk PTBA. Jadi sementara waktu bisa dicermati terlebih dahulu sembari kita menunggu adanya pembalikan arah di level-level yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, kalau harus memilih antara saham BBNI dan BBTN, mana yang potensial untuk tahun ini? Ada dua sisi, Bapak dan Ibu. Untuk BBNI, kami rasa katalis yang mendorong pergerakan dari BBNI, salah satunya adalah rencana PMN atau penyertaan modal negara yang nantinya ya dan juga direncanakan akan digelontorkan untuk BBNI, sehingga memberikan ruang ya atau memberikan kesempatan bagi BBNI untuk menyehatkan rasio capital adequacy-nya atau rasio kecukupan modal. Hal itu sangat penting untuk emiten perbankan, karena kita ketahui di Indonesia sendiri, Bank Indonesia mensyaratkan capital adequacy ratio untuk tetap dijaga dan juga sebaiknya melampaui level CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kalau tidak salah, ada di kisaran 8% ya untuk capital adequacy ratio.
Yang kedua, BBNI ada rencana untuk buyback, dan hal itu juga yang mendorong adanya kenaikan dari saham BBNI. Jadi kami rasa dua sentimen itu mendorong laju penguatan BBNI saat ini dan mungkin untuk ke depannya. Sedangkan untuk BBTN, kami rasa sentimen yang akan mempengaruhi kinerja dari BBTN ke depan adalah masih dari kebijakan fiskal ya yang dibuat oleh pemerintah, di mana nantinya untuk kredit pemilikan rumah akan merasakan ya yang namanya DP 0% untuk beberapa tipe, tetap ada syaratnya, namun hal itu tentunya ya akan menjadi satu katalis yang positif untuk BBTN ke depannya, karena mengingat BBTN menjadi bank yang fokus ya memang di sektor perkreditan perumahan, khususnya untuk rumah subsidi. Jadi baik BBNI dan BBTN, kami rasa keduanya memiliki katalis yang positif dan juga tentunya berbeda satu sama lain. Dan kita bisa manfaatkan ya adanya katalis tersebut untuk melihat peluang potensial upside ya yang dimiliki dua emiten tadi. Kurang lebih seperti itu. Saya terbiasa gunakan candle, RSI, dan Bollinger Band untuk buy dan sell. Apakah hal ini sudah betul? Pertama, tidak ada salah dan betul ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita semua punya metode masing-masing, dan kita punya metode yang masing-masing kita percayai dan juga kita pahami. Maka selama itu Bapak dan Ibu bebas memilih indikator dan juga metode yang akan digunakan untuk analisa teknikal. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Selanjutnya untuk BDMN dan JAPFA. Untuk technical analysis BDMN dan juga JAPFA. Oke, Bank Danamon Indonesia, kami rasa dengan penguatan yang sudah sangat signifikan saat ini, dan juga sudah koreksi ya beberapa hari kemarin, di 2 hari kemarin, dan sempat ya BDMN menyentuh level support ya yang terbentuk dari bekas resisten ya di 2530. Kami rasa ini perlu diwaspadai ya Bapak dan Ibu, karena memang stokastik masih menunjukkan adanya satu pergerakan yang mengindikasikan adanya pelemahan. Seperti itu. Jadi mungkin di kisaran 2530 bisa dimanfaatkan atau bisa dicermati bagi Bapak dan Ibu untuk kembali masuk ke BDMN jika ingin masuk. Syaratnya mungkin kami lihat BDMN dengan penguatan yang sangat-sangat signifikan. Saya rasa untuk cut loss ya, bisa diperhatikan 2350 adalah level cut loss yang bisa diperhatikan, walaupun ini cukup jauh ya Bapak dan Ibu, namun ini layak untuk diperhatikan karena harga sudah break di bawah dynamic support 90. Jadi dikhawatirkan BDMN akan kembali turun dan melanjutkan tren pelemahannya. Jadi selama BDMN masuk ke dalam fase koreksi dan selama BDMN masih bergerak di atas 2530 untuk level pertama, saya rasa masih cukup layak untuk dicermati atau mungkin di koleksi bagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk Java Compete. Oke, sesuai dengan pandangan kami juga, Java Compete saat ini sudah break ya atau sudah mencoba meninggalkan level konsolidasinya ya yang di kisaran area resisten 1755.
Namun memang saat ini dengan penguatan yang sudah cukup signifikan di perdagangan kemarin, kami rasa ada peluang Java untuk terkoreksi terlebih dahulu ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk masuk atau cicil beli untuk Java. Dan selanjutnya ada era jaya dan juga Indi ya. Kita coba bahas era. Ya, oke, kita coba bahas era jaya. Oke, sementara ini era jaya masih tertahan ya di bawah exponential moving average rata-rata 24 hari. Sehingga kita bisa mengasumsikan dalam jangka pendek dan menengah era ini masih dalam rentang koreksi ya. Jadi belum ada satu pergerakan yang menunjukkan bahwa jangka menengah era ini masuk ke dalam fase bullish reversal. Dan ini patut diwaspadai oleh kita semua. Sementara juga stokastik sudah kurang begitu menarik jika kita melihat pergerakannya yang sudah masuk ke area jenuh beli. Walaupun belum ada tanda dead cross, kami rasa ke depannya masih ada peluang ya untuk terkoreksi untuk saham era jaya. Tambah lagi tidak merah untuk mencapai level 4, jadi mencatatkan kenaikan atau level tertingginya. Sedangkan support masih dimiliki oleh era di kisaran 550, dan ini kami khawatirkan akan kembali dicapai oleh era jaya ke depannya. Jadi patut diwaspadai. Selanjutnya saham Indika Energi, di mana kalau untuk saham Indi, dengan pelemahan yang sudah terjadi 2 hari kemarin ya, ditandai dengan formasi candle awal yaitu spinning top, kami rasa Indi ini masih perlu dicermati dulu ya, Bapak dan Ibu, perlu ditunggu ya terlebih dahulu. Namun untuk saat ini memang Indika Energi sempat rebound di kisaran 1350 atau golden ratio yang dimiliki atau yang ada di dalam rasio Fibonacci ya, kurang lebih di kisaran 1350. Dan stokastik juga masih kurang begitu menarik kalau kita akumulasi saat ini. Jadi ada baiknya kita tunggu ya terlebih dahulu untuk Indika Energi. Namun untuk jangka menengah, kami rasa di sini Indi masih cenderung tertahan ya di bawah EMA 90, atau ketika harga mencapai level dan menembus level EMA 90, harga selanjutnya akan berbalik melemah. Jadi di harga komoditas batubara, mengingat Indi adalah satu emiten yang bergerak di sektor pertambangan batubara ya, sehingga kenaikan yang terjadi di dalam komoditas unggulan mereka, maka akan ada satu peluang untuk menguatkan ya, atau menggerakkan harga Indika Energi. Selanjutnya, apakah hari ini BBCA bullish ataukah bearish? BBCA hari ini kami rasa untuk bullish, melihat stokastik yang sudah area juga mengindikasikan di para pasar di BBCA ini mengindikasikan jenuh melepas saham BBCA. Kita ini belum bisa di atas jam 300, resistennya tidak juga enggak
kami rasa BBCA masih cenderung konsolidasi ya, mendekati area resisten, dan dengan adanya harga yang belum bisa break di bawah EMA 13 hari, atau mungkin 24 hari setidaknya, kami rasa dalam jangka pendek BBCA ini masih menarik bagi para investor dan juga trader. Jadi kami rasa BBCA mungkin masih akan cenderung konsolidasi dengan formasi candle yang lebih kepada inverted hammer. Kami rasa untuk hari ini BBCA punya peluang ya untuk menguat. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya bisa tolong bahas BRPT. Oke. Untuk BRPT, kami lihat di sini dari teknikalnya, BRPT sudah break di bawah EMA 24, dan ini mengindikasikan adanya koreksi dalam jangka menengah ya. Dan perlu kita tunggu lagi apakah BRPT ini mampu rebound di kisaran EMA 90 atau dalam jangka panjangnya ya, di kisaran 980-an sampai 985. Ini adalah level yang cukup kritis untuk kita lihat apakah BRPT bisa rebound dan melanjutkan tren bullish jangka menengahnya yang sudah dicapai sebelumnya, apakah tidak atau tidak. Karena ketika BRPT ini break di bawah EMA 90, maka akan ada kecenderungan BRPT bergerak di bawah rata-rata EMA 24 hari. Walaupun saat ini stokastik menunjukkan adanya pergerakan di area oversold, kami belum lihat adanya signal bullish yang layak untuk kita gunakan ya sebagai acuan trading. Sementara untuk klasik support, BRPT punya di kisaran 955, dan ini bisa juga digunakan ya sebagai acuan Bapak dan Ibu untuk entry buy atau mungkin bisa cut loss ketika harga break di bawah resisten 955. Sorry, ketika harga break di bawah support 955. Selanjutnya, ACE Hardware. Dan mungkin untuk pertanyaan yang sama ya mengenai BRPT, saya harapkan sudah menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kita akan masuk ke dalam ACE Hardware, di mana saat ini ACE sudah, bergerak golden cross di area oversold, dan pelemahan ini ya, atau pergerakan yang rebound, cenderung rebound ini memang tepat di kisaran area golden ratio dari Fibonacci 0,618 di 1377 ya kalau kita lihat rasionya. Namun di sini terlihat harga cenderung berbalik arah ya. Namun untuk jangka pendeknya ACE Hardware tidak dan belum bisa ya meninggalkan rentang exponential moving average 24 hari ataupun 13 hari. Jadi kita bisa akumulasi beli untuk ACE Hardware. Namun ketika harga break kembali di kisaran 1375 atau 1370, ini kita perlu waspadai ya, dan bisa kita jadikan titik cut loss. Karena nanti ACE Hardware dikhawatirkan akan kembali menguji level 1335 atau lebih buruknya lagi akan menguji level 1280. Kalaupun ini terjadi, maka pergerakan ACE Hardware dan potensial downside-nya akan lebih besar. Selanjutnya, ELSA dan BTPS. Untuk ELSA ya, kami lihat di sini dengan pergerakan historically yang rebound di bawah EMA 90. Kami rasa dengan capaian saat ini ya, dan juga ELSA saat ini masih cenderung konsolidasi dan terkoreksi, kami rasa ELSA punya potensi untuk kembali terkoreksi terlebih dahulu, dan kita bisa gunakan level
268 sampai 262 sebagai level yang kita bisa cermati ya, atau mungkin bisa kita gunakan untuk cicil beli. Namun kalaupun harga break di bawah 262 setidaknya, maka kita khawatirkan Elsa akan kembali bergerak dalam rentang bearish continuation dan potensi ya, atau dikhawatirkan akan menguji kembali level support 240. Jadi seperti itu, 268 atau 262 adalah level yang bisa dikatakan kritis, yang menentukan pergerakan Elsa ke depan. Dan level stop loss yang paling rendah, kami rasa mungkin di kisaran 262 atau sedikit di bawah 262. Dan setelah itu mungkin harga akan kembali bergerak, membentuk pola lower low kembali. Selanjutnya untuk BTPS, kami rasa dari jangka menengahnya masih cukup positif, namun dalam jangka pendek, kami rasa BTPS ini sedang atau punya potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu ya, karena melihat di sini adanya pola hanging man yang terjadi di perdagangan Selasa kemarin, ditambah lagi juga candle yang saat ini kembali bearish, dan juga stokastik yang mendukung adanya signal bearish terlebih dahulu. Kami rasa BTPS akan cenderung terkoreksi untuk sementara waktu selama BTPS ini masih mampu bergerak di atas 2720. Ketika harga sudah break di bawah 2720 atau bahkan mencapai 2650, ini adalah signal bearish ke depannya ya untuk BTPS, karena berhubung ya BTPS ini punya tren jangka menengah yang terus tertahan di kisaran EMA 24 ya, atau sebelumnya mungkin di rata-rata 13 harinya menguat. Kami rasa BTPS ketika break di bawah rata-rata harian 24 hari, ini kita bisa meningkatkan kewaspadaan kita ya untuk mencermati BTPS, dan harga mungkin ketika break di bawah itu ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya kembali. Jadi seperti itu kurang lebih untuk analisa BTPS. Selanjutnya untuk LSIP ya, karena PTBA tadi, mungkin tadi PTBA dan juga LSIP. Oke, untuk PTBA sepertinya sudah dibahas sebelumnya, kita akan langsung bahas ke LSIP saja untuk mempersingkat waktu. Di sini LSIP pergerakannya ya, kami rasa ini masih konsolidasi dan cenderung tertahan di bawah EMA 24 hari, atau kita bisa artikan dalam jangka menengah maupun pendek ya, LSIP ini masih cenderung akan tertekan karena melihat di sini pergerakan harga yang belum mampu break di atas EMA 13 dan 24. Jadi kita perlu waspadai terlebih dahulu untuk LSIP. Dan mungkin saat ini saya rasa lebih layak untuk diperhatikan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, karena belum ada satu signal atau indikasi yang menandakan adanya harga yang mampu break di atas jangka menengah dan panjang. Jangka menengah dan pendeknya. Jadi untuk downside risk-nya masih lebih besar daripada potensial upside, sehingga kita layak untuk diperhatikan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk INKP dan juga TEKIM. Kami rasa INKP saat ini masuk ke dalam fase konsolidasi ya, sehingga ini membuat INKP mungkin ya masih akan coba menguji level EMA 13, karena di sini kita lihat harga mencapai level resisten 8.000 ya, level resisten 8.000, dan kemudian harga setelah itu cenderung melemah. Namun untuk saat ini kami lihat untuk INKP punya satu pola ya, namanya bullish belt hold, dan ini adalah indikasi yang cukup baik sebenarnya untuk INKP untuk melanjutkan tren positif ke depannya. Seperti itu. Jadi saya rasa untuk level saat ini bisa kita gunakan juga ya untuk cicil beli,
selama INKP masih bergerak positif di perdagangan hari ini, maka kami rasa INKP ke depan akan cenderung kembali menguji level 8.000 dan sehingga nanti ke depannya kita akan melihat INKP menguji atau mencoba break di atas 8.000 tadi. Selanjutnya untuk TEKIM, kami lihat juga sama kurang lebih polanya seperti INKP. Di sini membentuk pola bullish belt hold ya, atau pola yang ditandai dengan ciri candlestick merah yang terjadi atau candlestick bearish selama 3 hari ataupun selama 2 hari rentangnya, dan setelah itu harga berbalik menguat ya, atau membentuk pola bullish candle. Ini juga bisa kita gunakan sebagai signal yang layak untuk beli ya, karena kalau kita lihat di sini TEKIM punya level resisten di kisaran 8.025 yang bisa diuji kembali oleh TEKIM, dan juga mungkin kisaran level ya mungkin yang awalannya mungkin bisa di 8.025 ya, sebelum nanti akhirnya TEKIM bisa kembali menguji level 8.550 ya, atau break di atas EMA 90. Namun untuk saat ini kita lihat ada peluang untuk rebound TEKIM mungkin di minggu ini dan juga INKP. Oke, saham Arto apakah akan naik atau turun? Dengan pergerakan saat ini ya, dan juga sayangnya Arto membentuk pola three black cross, yang ini menunjukkan adanya satu signal bearish ke depannya ya. Sayangnya kita lihat di sini Arto kembali merah dan terkoreksi sehingga menguji level EMA 90. Untuk saat ini ya, kita bisa melihat Arto punya potensi untuk koreksi sementara waktu, dan diwaspadai juga ya, ketika Arto break di bawah EMA 90, maka akan ada kecenderungan harga atau tren masuk ke dalam fase bearish reversal. Kurang lebih seperti itu. Bisa digunakan dulu level cut loss yang ditetapkan bagi Bapak dan Ibu, sebelum nanti akhirnya kita bisa melihat adanya technical rebound untuk saham Arto ke depannya. Kemudian XCL. Oke, untuk XCL, sementara ini kami lihat tekanan jual ya masih terjadi di Excel, dan kami rasa memang Excel akan coba menguji level 2620 ya. Karena memang kita lihat stokastik ini belum masuk atau belum menunjukkan adanya satu golden cross di area oversold, jadi masih ada peluang untuk terkoreksi ya sebenarnya. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya Excel ini masih akan terus bergerak di rentang EMA 24 ya, karena setelah harga break di bawah level tersebut, Excel cenderung akan menguat kembali ke depan. Jadi kurang lebih seperti itu, level 2620 atau mungkin setidaknya 2580 adalah level paling rendah untuk kita cermati Excel ya. Sebelum nanti akhirnya Excel akan break di bawah level tadi, dan kita khawatirkan akan lebih dalam lagi ya untuk pelemahan yang terjadi di Excel. Kurang lebih seperti itu. Kita ingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa Philip Morning Market Call akan selalu ada di tiap paginya pukul 8.30 sampai 9.30, dan kita akan bahas beberapa update komoditas ekonomi dan juga rekomendasi yang layak untuk diperhatikan bagi Bapak dan Ibu. Jadi dipastikan untuk tetap menyaksikan Philip Morning Market Call
Dan dengan pembahasan tadi ya, kita lihat untuk Excel menjadi pembahasan terakhir untuk pertemuan kita di Philip Morning Market Call pagi hari ini. Terima kasih atas atensi dan pertanyaan Bapak dan Ibu. Semoga kita bisa bertemu di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sukses selalu bagi Bapak dan Ibu. Semoga Tuhan selalu memberikan kita perlindungan dan kesehatan, dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih.